diapain lagi sih sama Mas Aryo? Ngincar apa? Jangan belagak bego kamu. Kalian diam-diam membicarakan masalah kunci supaya orang lain itu nggak dengar. Berarti ada sebuah rencana yang kalian jalankan di rumah ini. Iya kan? Oh, kunci. Kunci itu adalah kunci rumahnya Mbak Sinta. Dan saya itu ingin pulang supaya saya bisa memastikan rumah belakang halaman Mbak Sinta aja, itu aja. Bohong. Kalau kamu cuma membicarakan masalah kunci belakang rumahnya Mbak Sinta, kenapa kamu mengancam Inaya supaya nggak ngomong sama semua orang di rumah ini? Siapa yang mengancam Mbak Inaya, Mas? Wong saya itu tidak berani. Mbak Inaya itu kan istrinya Pak Doso. Dan saya itu cuma numpang di sini. Jangan bohong kamu. Inaya memang nggak bilang kalau dia itu diancam. Tapi saya tahu dari tingkah lakunya dia sama sorot matanya kalau dia itu ketakutan. Tadi, dia itu sangat ketakutan waktu saya tanya apa yang dia dengar dari kalian waktu bicara tentang kunci itu. Mas, saya sama Mbak saya itu tidak pernah mengancam. Sumpah demi Tuhan. Sampai saat ini memang saya belum menemukan bukti-bukti kecurangan kamu sama kakak kamu. Tapi saya yakin, Teddy, saya pasti akan menemukan bukti-bukti kecurangan kamu sama kakak kamu. Dan saya akan menghajar kamu habis-habisan. Apalagi kalau kamu sampai berani mengancam Inaya. Saya akan buat kamu itu menyesal karena kamu tidak pernah hidup di dunia ini. Karena saya tidak segan-segan akan mengorbankan nyawa saya untuk Inaya. Ingat, saya gak pernah main-main sama ancaman saya itu. Kamu harus ingat. Kalau saya sudah mendapatkan harta itu, saya janji, saya akan habisi kamu, Aryo. Hebat ya, Mas. Apa maksud kamu? Demi Mbak Inaya, Mas Aryo itu rela mati. Bahkan demi membela Mbak Inaya, Mas Aryo itu rela mengorbankan nyawa Mas Aryo. Kamu kenapa sih, Din? Mas Aryo kenapa, Mas? Saya ini cemburu, Mas. Saya cemburu. Mas Aryo mana sih pernah ngebelain saya seperti Mas Aryo itu membela Mbak Inaya? Mas Aryo membela Mbak Inaya, Mas Aryo itu rela mengorbankan nyawa Mas Aryo. Padahal Mbak Inaya itu bukan siapa-siapa Mas Aryo. Dini, saya akan membela siapapun yang merasa terancam di rumah ini, termasuk kamu. Mana? Mana buktinya? Tidak pernah tuh. Bahkan saat saya dituduh yang dada sama Mbak Sheila, sampai saya masuk penjara dan saya itu tidak pernah dibela sedikit pun sama Mas Aryo. Karena memang waktu itu kamu yang salah, Din. Dan asal kamu tahu, saya yang merayu Sheila untuk membebaskan kamu dari penjara. Enggak. Bapak saya lah yang melepaskan saya dari penjara. Karena bapak saya itu menyandra anak tabung kita. Saya itu sangat kecewa sama Mas Aryo. Yo, gimana? Mengaku si Teddy? Udah, Mi. Dia bilang kalau kunci itu adalah kunci belakang rumahnya Mbak Sinta. Ya nggak mungkin masa kunci rumah belakang itu loh segede itu ya, ya unik kok ya. Mbak, kayaknya kita ini mesti lapor sama Romo, Mbak. Karena feeling saya itu mengatakan kunci ini ada hubungannya sama Romo. Oh ya sudah. Ayo. Kunci? Hanya karena masalah kunci kalian ribut kan? Sampai kalian itu menuduh Teddy dan Sinta yang gagah. Loh, Romo tidak percaya sih karena apa? Kita tuh menganggap kunci itu bukan kunci biasa, Mo. Iya, Mo. Masalahnya kuncinya itu besar dan bentuknya itu... Memangnya kunci itu kayak apa sih? Bentuknya tuh kayak apa tah? Panjang, terus kayak ada ulir-ulirnya kayak semacam bor. Semacam bor itu loh, Romo. Iya, betul, Mo. Kayak mata bor. Iya. Oh, Romo ingat apa Romo itu punya kunci lemari kayak yang apa buat bor atau gimana? Ingat punya apa enggak? Jangan-jangan apa, Mo? Enggak apa? Iya, apa Mo? Enggak. Romo harus bertindak, Romo. Romo harus tanya sama mereka. Karena perasaan saya ini tidak enak, Romo. Iya, Mo. Saya juga punya perasaan yang sama. Iya, saya tuh juga apalagi. Tapi kalau itu kunci rumah mereka gimana? Nggak mungkin loh, Romo. Masa kunci rumah sebesar gitu terus warna bentuknya tuh unik gitu loh. Ada ulir-ulirnya. Nggak percaya sih Romo ini. Iya, Mo. Sudahlah, Mo. Nggak ada salahnya kan. Kita ini sedikit berhati-hati. Kita ini juga belum lama kenal sama mereka. Siapa tahu mereka itu memang benar-benar orang jahat, Mo. Saya yakin si Sinta itu mau menikah dengan Romo itu karena apa? Karena sesuatu mengincar Ustala. Percaya sama saya. Alah, kalian itu ngomong seperti itu karena kalian ingin menggagalkan pernikahan saya dengan Sinta, ya toh? Enggak, Mo. Justru kita ini mau melindungi Romo. Saya tidak butuh perlindungan dari wanita cantik. Karena dari Kodoro perlu. Romo ini ngeyel banget sih. Romo ini, nanti kalau memang sudah terjadi itu baru tahu rasa. Ya. Nanti Romo tanya sama Sinta. Puas? Belum, Mo. Sebelum kita mengetahui kunci apa itu sebenarnya. Baraka, Mbak Ika,
udah bilang kalau kunci itu adalah kunci pagar rumah saya. Oh, kalian dengar kan? Saya itu udah percaya. Romo lihat aja sendiri ya, masa kunci pagar itu segede kayak gitu. Itu udah percaya saya. Sudah, tunjukkan saja kuncinya, Sinta. Kita pergi sekarang ya. Kamu akan kehilangan segala. Silakan kalau kamu mau coba, silakan. Pelangi Dua Hati mulai Kamis 6 Agustus jam 9 malam di ANTV. Iya. Ayo tunjukkan. Gawat ini. Salah-salah si Doso akan mengenali kalau kunci ini adalah kunci besi dia yang di gua itu. Ayo cepet, kalau enggak saya ambil lah. Udah mbak, cuman saya baru ingat kalau kunci itu dibawa sama Teddy. Mana? Teddy-nya mana? Tapi Teddy-nya lagi pergi mas. Apa? Oh, ini orang yang datang. Mana kuncinya? Kunci? Kunci apa? Kunci yang kita ributkan itu untuk menghilangkan rasa penasaran dan curiga kita kepada kalian. Tunjukkan saja kuncinya, Teh. Ayo tunjukkan sudah sini. Ya, tapi kuncinya tidak sama saya, Pak. Romo, ini makin aneh. Teddy bilang kuncinya sama Mbak Sinta, ya kan? Nah terus Mbak Sinta bilang kalau kunci itu sama Teddy, tapi Teddy-nya nggak mau ngaku. Ini pasti ada yang mereka sembunyikan. Teddy, kalau memang kalian tidak punya niatan buruk, gak usah takut, tunjukkan saja. Ya iya, tapi kuncinya itu ada sama Mbak Sinta. Loh, oh, ini memang aneh ya. Kata mbakmu itu ya di kamu, kata kamu kok di mbakmu. Ini gimana ini ya? Bener yang mana? Loh, Ted, kan kemarin itu memang kuncinya sama kamu toh. Loh, tapi kan sudah saya balikan ke lemarinya Mbak Sinta, ya toh? Hah? Walah, kamu itu nggak bilang-bilang, mbak kan jadi nggak tahu. Sudah, ambilkan saja dulu kuncinya, Ted. Ayo, cepat. Mampus kita. Waduh, gimana nih? Ini cepetan. Si Mbak ya? Yo. Ini kuncinya. Sini. Loh, itu Romo lihat toh? Masa kunci kayak begini bentuknya? Ini agak mirip nih dengan kunci rahasia saya. Nah, tapi kalau dilihat dari bentuk, ini bukan seperti kunci rumah. Oh, ya memang bukan. Wong itu tuh kunci pagar halaman belakang. Iya mas. Saya tuh tetap nggak percaya. Oke, gini saja ya. Sekarang lebih baik kita ke rumahnya Mbak Sinta. Kita cocokkan kunci itu dengan pintu halaman belakang rumahnya Mbak Sinta. Ya, bagaimana? Nah, bener kamu itu ya. Kuiter kamu ya. Ayo, kamu berani nggak kalian? Hah, berani nggak? Wah, berani kok, berani. Iya. Nekat sekali si Teddy ini. Baik, ayo. Sekarang kita langsung saja ke rumah Mbak Sinta. Kita cocokkan. Yo, tapi jangan sekarang yuk. Soalnya saya itu ada urusan. Saya nggak mau ya. Nggak pakai nanti-nantian. Sekarang. Oh, iya, soalnya saya tuh udah janji sama teman saya untuk bertemu. Gitu. Ya sudah. Ya udah, nanti kami tunggu. Ya wes mas, sekarang saya masuk dulu ke kamar, saya istirahat dulu. Ya. Iya mbak. Romo itu loh, ngapain sih pakai nanti-nanti segala tuh? Ngapain? Romo itu masih ada pekerjaan yang harus Romo selesaikan sekarang. Lagi pula apa bedanya sih sekarang sama nanti? Ya udahlah mbak, mau sekarang mau nanti itu sama aja, nggak masalah. Takutnya tuh loh, kalau mereka kabur ya Omo. Iya benar Romo. Mereka bisa merencanakan sesuatu nanti. Mbak, justru kalau mereka kabur itu ya bagus. Bagus buat siapa? Ini hatinya Romo bisa nikah sama Sinta. Itu ya emang ya tang ya. Pikirin kawin-kawin tau itu Romomu tuh. Ya makanya saya bilang kalau dia kabur ya bagus. Aduh, kamu tuh bener-bener gila ya. Masa iya kamu senekat itu bilang iya sama mereka? Ya iya mbak, kalau saya ngomong enggak,
berarti mereka akan semakin curiga sama kita. Dan si Doso itu pasti akan langsung tahu bahwa kunci itu adalah kunci pintu besinya dia. Iya juga sih. Nah sekarang ini kita itu harus mikirin jalan keluarnya. Masalahnya di rumah kita itu tidak ada kunci seperti itu. Iya ya. Belin si Naya itu ya. Saya heran sama Sarah juga. Kenapa sih dia itu selalu aja belain si Naya? Apa sih hebatnya si Naya? Bener-bener gak masuk di akal ini. Juminten, tunggu! Ada apa, Mbak? Ada apa? Ini semua tuh salah kamu. Salah saya? Memang salah saya tuh apa toh, Mbak? Kok tiba-tiba nyalain saya? Mbak Dini tuh lagi kesambet yo. Heh, seenaknya aja kamu itu katanya kesambet ya. Dengar aja, kalau ini bukan salah kamu salah siapa lagi? Gara-gara kamu udah bisa menjaga masalah dengan baik. Sekarang masalah itu masih aja ngejar-ngejar si Naya brengsek itu. Apa? Mas Aryo ngejar-ngejar Mbak Naya lagi? Iya, jadi semua gara-gara kamu. Karena kamu itu tidak becus menjaga Mas Aryo. Saya? Loh, kok bedanya nyalain saya toh? Kalau memang Mas Aryo ngejar-ngejar Mbak Naya lagi, ya jangan disalahin saya toh. Soalnya kan istrinya Mas Aryo kan tidak cuma saya, tapi Mbak Dini kan Mbak Sela, kita bertiga toh, Mbak. Memang. Tapi apa? Dulu saya merestui kamu menikah dengan Mas Aryo maksudnya apa? Agar Mas Aryo itu bisa melupakan Naya. Tapi saya salah kan? Sampai sekarang kamu menikah dengan Mas Aryo pun, Mas Aryo itu belum bisa melupakan Naya. Berarti ini semua juga salah kamu, salah kamu. Tapi Mbak, saya tidak mau disalahin begitu saja. Saya tuh mau keadilan toh, Mbak. Adil. Oke, baik. Ini memang salah kita bertiga. Dan salah kita adalah karena kita tuh terlalu diam sama Mas Aryo. Makanya Mas Aryo tuh ngujak dan dia itu masih aja terus-terus ngejar-ngejar si Naya. Sabar kok, Mbak. Mbak Dini kenapa kok? Kenapa? Gimana sih maksud kamu? Saya ini lagi marah. Saya cemburu. Kamu tahu, selama saya menikah dengan Mas Aryo, saya ini sama sekali tidak pernah diperhatikan sama Mas Aryo seperti Mas Aryo itu memperhatikan si Naya. Bahkan saya itu tidak pernah dinomorsatukan seperti dia nomor satu Mbak Naya. Bahkan dia itu tidak mikirin nyawa dan keselamatan dia sendiri. Sekarang kamu jawab saya dengan jujur. Kamu pernah enggak? Kamu itu merasa kalau Mas Aryo itu ngebelain kamu? Pernah enggak? Ya udah, jadi saya benar dong, saya tidak salah. Wajar kan kalau saya marah ini seperti ini? Kita tuh tidak bisa diam gini aja, Ju. Kita harus protes sama Mas Aryo, kita harus protes. Enggak, saya nggak mengizinkan kalian untuk memprotes Mas Aryo. Saya sebagai istri senior nggak akan mengizinkan kalian melakukan itu sama dia. Dan kamu Dini, kamu jangan coba-coba provokasi Juminten ya. Saya tahu ini adalah sebagian dari akal licik kamu untuk menguasai Mas Aryo sendiri, iya kan? Mbak saya ini kenapa sih selalu aja seuzon sama saya? Kenapa sih nggak pernah sedikit aja berpikiran positif sama saya? Ya sama kamu ngapain sih harus berpikiran positif? Ya udah, kalau gitu terserah Mbak Sela aja Mbak Sela tuh mau ngomong apa. Tapi Mbak Sela kalau sudah menyesal karena Mas Aryo direbut sama Mbak Naya, Mbak Sela jangan pernah menyalahkan saya karena saya tidak mengingatkan Mbak Sela. Karena asal Mbak Sela tahu ya, Mas Aryo itu sekarang sudah tidak peduli sama kita bertiga. Kenapa? Mas Aryo itu hanya peduli sama Mbak Naya. Dan kalau sampai itu terjadi, Mbak Sela jangan menyalahkan saya. Karena bukan saya aja yang merasa dirugikan, tapi Mbak Sela dan Juminten juga. Buka pintunya, kita tuh udah sabar. Iya. Benar. Mbak Sinta, Teddy, kalau kalian sampai bohong, kalian akan tahu akibatnya. Awas kamu Naya. Kalau sampai saya terusir dari rumah gara-gara kamu, saya akan habisi kamu. Sekarang pintu mana? Yang cowok-cowok dengan kunci itu. Oh, pagar halaman belakang, Mbak. Ayo kita ke sana. Iya. Mana kuncinya sini? Sini kuncinya. Sini. Kalau enggak kamu buang kunci ini. Mati aku. Ya. Dari mana? Yang itu, Pak. Pak kuncinya. Di belakang plat besinya, Pak. Awas ya, kalau sampai kunci ini nggak cocok,
dipaksa lagi. Soalnya kan ini udah lama udah dibuka, Mbak. Coba aja dikerasin lagi. Ini nggak bisa ini. Tetap nggak bisa ini. Apa saya bilang nggak cocok kan? Pasti kunci ini bukan kunci rumah ini ya toh? Sekarang jelaskan. Kunci apa ya? Bener, Pak, ini tuh kunci rumah ini. Mungkin lebih keras lagi, Mas Aryo. Coba aja, yuk. Ini udah pakai sekuat tenaga, tapi tetap aja nggak bisa. Udah, kalian ngaku aja. Kalian punya rahasia toh dengan kunci ini ya kan? Bisa nih. Berarti benar ini kuncinya, ya? Ya sudahlah. Ini artinya kalian gak bisa lagi menuduh Teddy dan Sinta itu macam-macam. Gak bisa kalian curiga sama dia macam-macam. Kamu juga Inaya. Kamu itu kalau menyebarkan berita itu, kalau belum tentu tahu kebenarannya, jangan disebarkan, bisa menjadi fitnah, paham? Paham, Romo. Maafkan saya, Mbak Sinta. Teddy, maafkan saya. Mbak Inaya, Mbak nggak perlu minta maaf sama saya. Saya ngerti kok, ini hanya kesalahpahaman kecil. Mbak itu nggak berniat memfitnah saya, kan? Ya, untung saja ini Sinta ini baik hatinya, sehingga dia mau memaafkan kamu langsung. Dan kalian juga bertiga ini, kalian itu harus minta maaf sama Sinta dan Teddy karena kalian sudah menuduh mereka itu macam-macam. Saya mau minta maaf sama mereka berdua. Nggak akan, Romo. Minta maaf? Nggak akan. Saya nggak akan minta maaf, Om. Karena saya yakin mereka berdua ini punya niat gak baik sama keluarga kita. Alah, kamu itu ya kalau nasihatin orang tuh bisa aja. Tapi ketika kamu ketahuan melakukan kesalahan, kamu nggak pernah mau ngaku salah. Karena memang saya nggak salah, Rom. Saya yakin saya bisa membuktikan kalau mereka berdua ini adalah orang yang nggak benar. Rom, pada kunci ini aja udah kelihatan aneh. Ini udah kelihatan aneh. Dan saya baru pertama kali melihat kunci pagar tuh kayak gini. Itu kan bisa saja, kenapa enggak? Loh, sekarang gini Rom. Kunci ini tuh kelihatan baru dipasang, ya. Jadi saya yakin, waktu tadi Teddy itu nggak mau barang, dia langsung ke rumah saja. Jadi begitu kita datang ke sini, ada kunci yang sama. Jadi kita bisa masuk ini. Loh, untuk apa saya lakuin itu? Kenapa kerjaan aja? Gak mungkin itu. Aryo, itu kunci memang saya baru pasang. Wong saya tinggal di sini aja masih baru kan. Jadi ya pantas saja kalau kunci itu masih kelihatan masih baru. Kalian semua tahu kan, kalau saya ini seorang perempuan tinggal di rumah sendirian, saya mau menginginkan segala sesuatu yang aman untuk diri saya. Makanya saya memilih kunci seperti itu yang sulit untuk ditiru. Benar? Ya, jadi alasan Sinta ini cukup sangat beralasan. Kamu itu udah gak bisa menuduh dia itu macam-macam lagi. Ayo sudah, kita laksana. Oke, baik. Kali ini saya kalah. Tapi bukan berarti saya mengalah. Saya akan terus mencari bukti kecurangan kalian. Kamu tunggu. Kamu lihat itu. Akibat kamu menyebarkan berita yang tidak benar, semua orang itu jadi saling curiga. Untung dalam 2 jam tukang kunci itu bisa membuat induk kunci dari kunci ini. Ya. Aduh, kamu itu emang bener-bener adik paling kurang ajar. Bo, kamu tuh bilang sama Mbak kalau kamu udah bikin duplikat kunci itu supaya Mbak ndak jantungan seperti tadi loh. Alah, itu kan saya sengaja, Mbak. Saya kan untuk bikin kejutan sama Mbak, ya toh? Kejutan? Kejutan gimana coba kalau Mbak tadi tiba-tiba mati gara-gara kena serangan jantung piye? Ya, buktinya enggak toh, ya kan? Ya enggak sih. Ya, alhamdulillah Mbak itu bersyukur punya adik secerdik kamu ini.
Udah mbak, udah. Pokoknya untuk episode kunci ini sudah berakhir. Dan sekarang kita harus mencari kunci harta karun itu di mana. Kamu mendingan jangan nanya Mbak lah. Wong Mbak aja sekarang lagi bingung mesti gimana. Udah tahu Mbak. Jum, ada yang saya mau bicarakan sama kamu. Bicara apa toh Mas? Jum, sekarang kan sudah nggak ada siapa-siapa. Waktu itu kamu mau ngomong sama saya. Sekarang kamu katakan saja sama saya apa yang kamu ketahui tentang Teddy. Jum, jangan takut Jum. Saya akan melindungi kamu. Sekarang katakan saja apa yang kamu ketahui tentang Teddy, Jum. Ayo Jum, kamu ngomong saja sama saya. Saya benar tidak tahu apa-apa Mas. Jum, kamu jangan bohong Jum. Saya tahu kamu pasti tahu sesuatu. Beneran Mas, saya enggak tahu apa-apa Mas. Beneran, saya enggak bohong Mas. Kamu diancam ya sama orang ya? Kamu ngomong saja sama saya. Siapa yang ngancam kamu, Jum? Kalau aku ngomong sopo sing ngancam aku, mesti Mbak Dini ndak akan tinggal diam. Kemana lagi? Saya cari bukti kalau Teddy itu adalah jahat. Kemana lagi ya? Maafkan saya Mas Aryo, saya belum bisa mengatakannya sekarang. Salud, gimana dengan kamu Mbak ini Salud? Masa itemnya nggak hilang-hilang juga Mbak? Nggak mau selamanya seperti ini Salud, Mbak nggak mau. Iya Mbak, saya juga ngerti. Tapi mau gimana lagi Mbak? Ya udah ya, Mbak sabar aja ya. Pokoknya Mbak, begitu kita mendapatkan harta karun itu, kita langsung operasi plastik tuh muka Mbak ya. Tapi Salud, kalau kita harus nungguin harta karun itu kelamaan Salud. Sedangkan Mbak tuh udah nggak betah dengan muka hitam seperti ini. Iya, terus gimana dong Mbak? Kita nggak ada uang sama sekali. Kalau kita minta sama Romo, nggak bakalan mungkin dia mau ngasih untuk kita. Emang sih. Salud. Apa kamu lupa kalau kita itu punya 3 emas batangan dari Citra? Maksud Mbak? Iya. Jadi kita jual 1 emas batangannya. Nah, uangnya itu kita pakai untuk operasi muka Mbak. Iya juga ya Mbak. Kalau kita jual pasti uang kita banyak. Ya ampun. Kalau begitu saya juga mau ya Mbak. Mau? Emangnya kamu mau operasi plastik juga? Ya enggak, saya nggak butuh begituan Mbak. Mau operasi plastik apaan? Tapi ini nih mata saya nih udah bosen banget nih, nggak bisa ngeliat apa-apa, gelap, nggak ada yang bisa dilihat. Pemandangan bagus juga udah lama nggak ngeliat. Terus juga udah lama nggak cuci mata. Lah cowok-cowok keren. Ya udah, kalau gitu gimana kalau Mbak jual 2 emas batangannya aja. Nah, yang satunya lagi Mbak simpan untuk keperluan kita. Iya, saya setuju itu Mbak. Ya udah cepet Mbak. Ya udah kalau gitu Mbak siapin dulu emas batangan semuanya ya. Kamu tunggu di sini ya. Itu kan Mbak Sarah sama adiknya. Kenapa mereka tergesa-gesa seperti itu? Tuh kan. Mbak, apa yang jatuh tuh Mbak? Mas batangannya. Iya, cepet ambil sebelum ada lihat. Mbak Sarah, ternyata selama ini memang benar ya dugaan saya. Kalau emas batangan milik saya itu hilang. Sinta, jaga mulut kamu. Ini bukan emas batangan kamu, tapi ini emas batangan milik saya. Kamu tuh jangan ngaku-ngaku. Saya juga punya emas batangan. Romo pernah kasih sama saya. Loh, siapa yang ngaku-ngaku, saya atau Mbak Sarah? Jelas-jelas Mbak Sarah yang ngaku-ngaku. Mana mungkin Mbak Sarah itu memiliki emas batangan seperti itu? Jelas-jelas Mas Doso telah memberikan emas batangan itu sebagai mas kawin. Pantas saja emas batangan milik saya itu hilang. Ternyata pencurinya Mbak Sarah. Sinta, jaga mulut kamu ya. Jangan menuduh saya sembarangan, atau saya akan jebloskan kamu ke penjara. Oh ya? Mau jeblosin saya ke penjara? Wah, aneh. Mbak, jelas-jelas
Kalau Mbak mau ngejeblosin saya, mikir dulu. Salah-salah, saya yang akan laporin Mbak Sarah ke Mas Doso. Mau? Gimana ini bisa gawat kita malah sampai dilaporin ke Romo. Sinta, tunggu Sinta. Kamu tidak akan bisa melakukan hal itu. Kenapa enggak? Mbak, saya itu sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau emas batangan itu jatuh dari tasnya Mbak Sarah. Mau apa lagi? Kurang apa lagi saya? Saya tinggal bilang sama Mas Doso kalau pencurinya itu Mbak Sarah. Iya kan? Sinta. Tapi kamu lupakan satu hal. Ingat, saya mempunyai bukti kalau kamu hanyalah berpura-pura tidak bisa berjalan depan Romo. Dan satu lagi, bukti bahwa kamu hanya mengincar harta Romo. Makanya kamu ingin menikah dengan Romo. Sekarang kamu sudah mengerti apa resikonya kalau sampai Romo mengetahui dua bukti kejahatan kamu ini. Sekarang, apa kamu masih ingin melaporkan saya ke Romo? Sinta, Perempuan ini memang benar-benar licik. Dia ganti membalikan keadaan. kamu tidak akan bisa menekan saya, bodoh. Saya bisa menghancurkan kamu. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan melaporkan soal pencurian emas ini kepada Mas Doso. Tapi ingat, Mbak Sarah tidak boleh membocorkan tentang rahasia saya itu. Ngerti? Itu baru namanya deal. Dek Cinta, gimana itu? Kakinya masih sakit tak? Oh, masih, tapi sedikit. Oh, sedikit. Kalau gitu lebih baik kita ke dokter aja ya. Romo itu takut ada apa-apa loh. Enggak, saya enggak mau ke dokter. Tapi saya ini mau ngajak Mas Doso jalan-jalan. Iso. Jalan? Jalan kemana? Iya, pokoknya jalan-jalan keluar dari rumah ini. Saya itu bosen loh Mas, diem terus di rumah. Bisa ndak? Wah, gimana ya? Tapi siang ini nih, saya agak sibuk ini. Mas Doso mah tega sama saya. Loh, bukannya saya itu tega, tapi Ya, saya tahu kok Mas Doso itu pasti malu toh jalan sama orang bawa kursi roda, kakinya lumpuh. Iya toh, malu toh. oh, ya enggak. Sudahlah, saya temani kamu ya. Memangnya kamu tuh mau jalan-jalan kemana? Kemana ya? Saya itu mau ngajak Mas Doso keliling-keliling kota. Pokoknya saya mau berduaan, terus yang romantis. Ya kalau gitu saya rapi-rapi dulu ke kamar ya. Mas, tapi saya ini ada satu permintaan. Mas Doso itu harus dandannya kayak anak muda. Pokoknya Mas Doso itu jangan bawa-bawa tongkat itulah, jelek loh, kayak kakek-kakek. Oh ya enggak dong. Saya ini pejantan tangguh kok. Ini lambang kejantanan saya ini masuk kakek-kakek. Walah, saya itu ngeliat Mas Doso jantan itu ya kalau badannya tegap, keker, ndak bawa tongkat seperti itu. Pakai tongkat tuh jelek kayak kakek-kakek, ndak suka saya. Pokoknya tongkat itu harus ditinggal di rumah ini. Gimana? Mau ndak? Ya, kalau gitu saya akan bergaya anak muda lah. Yang nggak usah taruh, saya taruh aja nanti tongkatnya, tenang aja. Ya. Gimana Mbak? Tenang aja. Si Doso itu sudah janji sama Mbak kalau dia tidak akan membawa tongkatnya itu. Wes, bagus itu. Yaudah, setelah Mbak pergi, saya akan langsung bergerak. Iya, tapi kira-kira Mbak butuh waktu berapa lama untuk pergi sama si bandut tua itu? Alah, iya. Ini kira-kira 3 jam ya. Oh, Ted, itu kelamaan loh. Mbak ini bisa bete kalau lama-lama berduaan sama dia itu.
Ya emang segitu Mbak, tapi saya akan usahakan cepatnya ya. Tenang aja ya. Ya wes lah, kalau gitu sekarang Mbak siap-siap dulu ya. Oh yaudah, kalau gitu saya juga mau siap-siap ya Mbak ya. Tapi ingat, kali ini tidak boleh gagal. Yo. Sip Mbak. Dok, gimana dok kira-kira wajah saya ini bisa diobatin nggak dok? Kulit aja Anda bisa dipulihkan kembali. Bahkan kelihatannya lebih cantik lagi. Yang bener dok. Iya, tapi biayanya yang cukup mahal. Karena hampir setengah dari wajah Anda comong hitam. Oh, kalau soal itu sih dokter tidak perlu memikirkannya. Saya akan bayar berapapun asalkan cemong hitam di wajah saya ini bisa hilang dok. Tapi kira-kira kapan saya bisa melakukan operasi plastiknya dok? Besok. Besok? Emangnya nggak bisa sekarang apa dok? Oh, nggak bisa. Karena ini termasuk operasi besar dan kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Baiklah kalau begitu besok saya akan datang ke sini lagi untuk melakukan operasi plastiknya dok. Terima kasih. Dok, kalau mata saya ini bisa dioperasi juga kan? Kalau urusan mata, itu bukan bidang kami. Silakan Anda menghubungi ke bagian ahlinya. Ya, aku gitu sih. Sinta ini ada-ada saja. Saya ini masih muda, masih ganteng, masih maco, pijakan tangku kok ya dibilang kakek-kakek. Tentang saya ini potong kan. Dia itu nggak tahu saja. Itu berartinya tongkat ini. Kakek-kakek jompo sekalipun, kalau pegang tongkat ini langsung awet muda. Tapi saya harus simpan tongkat ini. Kalau jatuh di tangan orang lain, bisa lebih besar ya. Nah, nih. Romo ini mau kemana toh? Iya, mau kita tunggu di dalam kok nggak muncul-muncul sih. Memangnya ada apa? Romo ini lupa ya? Katanya mau ngecek pembukuan di kantor, di ruang kerja Romo ya apa sih? Oh iya, jangan sekarang. Romo mau jalan-jalan dulu sama Sinta. Jalan-jalan kemana, Mo? Begini, kita berdua kan sebentar lagi akan menikah. Jadi ya jalan-jalan untuk membeli keperluan pernikahan. Memang jadi tak menikah? Ya jadi dong, kan Romo sudah janji sama Sinta 2 hari lagi. Dari kemarin 2 hari. Kalau di total ditambah-tambah sudah berapa hari, Mo? Nah, itu kan karena banyak halangannya. Tapi ini adalah janji terakhir Romo. Hah? Saya harap juga begitu ya mas. Sudahlah, kita berangkat dulu. Kalian tunggu di rumah. Ayo, sini. Tak gendong. Oh my god. Aduh Romo itu ya mbok jangan kayak begitu nyenggol ah. Pecatan aku ini. Ya jangan nyenggol kayak begitu. Oh iya udah tahu makanya itu. Nah, ya. Ya, Romo berangkat ya. Si dosi itu udah mulai keluar dan saya akan langsung beraksi. Nah, memang pinter ya si Sinta itu nyerobot main si Romo ay. Iya, Mbak. Ini aja tuh belum jadi istrinya Romo. Gimana nanti jadi istrinya Romo, Mbak? Aduh, bisa-bisa Romo itu dikuasain sama dia terus. Tapi kira-kira si Sinta itu ngajak Romo kemana yo? Loh, Mbak, siapa itu, Mbak? Hah? Kamu tuh kenapa toh? Itu loh, Mbak. Saya tuh kayak melihat sosok bayangan yang mau nyelinap masuk ke ruangannya Romo, Mbak. Kamu yang bener aja, kamu jangan nakut-nakutin saya. Iya, Mbak, bener, Mbak. Loh, Ami, ada apa nih? Kok kelihatannya tegang sekali? Hah? Untung Le ada kamu datang. Ini loh Amita ini loh, ngeliat kanannya ada bayangan masuk. Sosok bayangan masuk itu masuk ke ruang kerja si Romo. Bayangan apa, Amita?
Ami juga nggak tahu yo. Cuma kayak ada bayangan tapi kayak masuk nyelinap ke ruang kerjanya Romo yo. Jangan ada apa-apa ya. Udah kita cek aja yuk. Ayo. Dan sekarang saya akan ambil tongkatnya itu semua supaya saya tidak perlu lagi nunjukin sama tempat harta karun di sana. Alah. Waduh, ada orang lagi. Aduh, di mana ya ngumpetnya? Aduh, sini aja. Aduh. Kayaknya gak ada siapa-siapa nih di ruangan ini. Iya ya. Orang kosong gini loh. Aduh, gawat ini gawat. Aduh, gimana yo? Iya, kalau gak ada siapa-siapa kok. Ya udahlah yo, mungkin memang Aminya salah lihat aja kali, cuma lihat ada bayangan aja mungkin. Kamu tuh yo apa sih ah? Ya maaf Mbak, mungkin memang ada orang lewat. Jadi bayangannya itu orangnya tuh masuk ke ruangan ini. Tapi tak dulu, saya coba cek lebih detail lagi ya. Ya jadi itu kan, ya. Iya ya. Ada enggak? Udah ada siapa-siapa tapi di sini. Ya wes lah yuk, keluar aja. Sudah. Ya saya. Wah, nggak ada siapa-siapa kan tadi di sana. Yo, Hah, kamu tuh udah ikut Ami? mau kemana emang? Loh, buntutin si Romo kamu. Loh, memangnya Romo itu pergi kemana? Tadi itu ya, Ami tuh ngeliat si Romo itu kayaknya sama Sinta tuh buru-buru mendadak pergi itu loh. Dan kok Ami tuh yakin ya, hati Ami tuh kayaknya si Sinta tuh mau ngejebak Romo. Tapi Mbak, Romo itu kan perginya sudah lumayan lama. Kita kan nggak tahu lagi Romo itu pergi kemana. Alah, kamu tuh lo jadi isinya si Romo tuh berapa tahun gak tahu aja. Kalau aja si perempuan kemana sih? Ya, iya juga sih Mbak. Kalau saya sih masih penasaran, si Sinta tuh mau apa? Mau ngejebak Romo atau mau ngapain dia sama Romo? Ya sudah, Ayo ikut Ami. Wis, kalau gitu ayo ke Romo. Ya udahlah, ya. Yuk. Hampir aja saya itu ketahuan. Rumah, semua orang di rumah ini semuanya kalau gitu saya tidak bisa bergerak sama sekali. Waduh, hampir. Waktu saya sudah hampir mepet nih. Saya harus cepat-cepat supaya saya tidak keduluan sama Mbak Sinta. Udah, ambil aja. Wah, doso. Sekarang harta ini akan menjadi milik saya. Karena hari ini hari terakhir kamu untuk menikmati harta dan kunci-kunci itu. Waduh. Harta karun saya. Langsung aja.
1 jam. Kira-kira si Teddy itu sudah berhasil nggak ya membawa semua tongkat-tongkatnya si Dosun? Ami, kayaknya Mbak Sinta itu kok gelisah sekali ya. Iya ya, ada apa ya? Kayak ada yang disembunyikan. Iya bener, Arya juga ngeliatnya kayak gitu. Tapi apa ya? Nggak tahu, ya sudah kita liatin aja dulu. Sinta. Nih, saya rasa baju ini cocok menurut kamu. Oh iya pasti cocok sekali. Iya betul. Saya yakin kalau kamu sudah pakai, kelihatan cantik, pasti pas. Ya sudahlah, coba aja dulu ya di dalam ya. Saya mau lihat. Iya, sepertinya cocok sekali sama saya. Sudah, kamu coba aja dulu ya. Aryo, itu si Romo mau ngapain? Mbak, jangan-jangan Romo itu mau ikutan masuk ke kamar pasnya, Mbak. Ini nggak bisa dibiarin ini. Aduh, udah mau. Tuh, iya. Benar apa kata Aryo kan? Kamu udah di mana, Ted? Gimana? Tongkatnya udah diambil semua apa enggak? Apa udah ada yang cocok? Dia cocok juga tongkatnya. Sinta, apa ya? Waduh, Mbak Sinta ini orangnya nekat banget sih. Masih sempat-sempatnya aja SMS. Kalau ketahuan tuh gimana sih? Alah. Sinta, aduh. Jeblas. Oh ya lama banget ini. Wah, si Teddy kemana sih? Sama sekali belum ada balesan lagi ini. Sinta. Sinta, sudah belum? Aduh, belum ganti baju lagi. Gimana ini? Aduh, itu pasti SMS dari si Teddy itu. Aduh. Ada apa tuh ya? Kayaknya Romo ngambil sesuatu ya. Iya, yuk. HP apa ini? Sinta, ini HP-mu yang jatuh ini. Oh, iya, Mas. Itu handphone saya jatuh. Iya, itu HP saya. Loh, kok ya bisa HP-mu tuh jatuh sih? Oh iya, tadi masalahnya saya ini kan belum terlalu bisa ganti baju sendiri. Soalnya di dalam itu repot, makanya handphone saya jatuh. Kalau kamu bakalan kerepotan begitu, ya seharusnya kita panggil pelayan tadi untuk membantu kamu. Ya enggak mungkin, mau saya malu masa minta bantuan ganti baju. Ya tidak perlu malu toh. Itu sudah menjadi tugas mereka membantu kamu daripada HP-mu jatuh rusak. Iya, Mas, saya bisa lihat HP saya. Kenapa? Wajahmu kok yang tegang gitu? Iya, dan gimana enggak tegang? Saya ini takut handphone saya rusak. HP-mu rusak? Coba sini, biar saya lihat. Saya lebih tahu masalah handphone. Jadi kalau rusak nanti kita datang ke toko, kita beli yang baru ya. Enggak perlu, Mas. Tidak apa-apa. Enggak usah, Mas. Aduh, mati saya. HP-mu mati? Hah? Mati? Iya. Nih benar-benar rusak nih. Oh, ini enggak rusak, Mas. Palingan juga gara-gara jatuh jadi dia ngambek makanya mati. Palingan juga baterainya iki. Ya udahlah, berarti kita ke toko HP aja ya. Enggak perlu. Nanti juga saya suruh tukang servisnya sembuhin. Nanti dia juga nyala lagi. Benar. Oh iya, benar. Iya, pantes. Tadi
Dari tadi saya perhatikan kok ada yang berubah ini. Manis sekali kamu pakai baju ini. Kelihatan jauh lebih cantik. Memang cocok pilihan saya, tidak salah. Iya, kan ini yang milihin Mas Doso. Jadinya saya jadi cantik. Ah, Mbak, sini Mbak. Nih, bajunya saya beli, ya. Gimana ini? Tongkat-tongkat sialan. Sampai kapan saya akan berakhir? Sakit. Oh iya, saya mau makan siang dengan calon istri saya. Sana aja ya, nanti. Sinta. Iya, Mas. Pokoknya ini akan menjadi makan siang kita yang sangat romantis. Loh, kenapa, Mas? Ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Berdiri apanya? Saya berdiri dulu. Iya. Awas hati-hati. Nggak enak saya. Apa tuh, Mas? Iki tongkat. Mas Doso. Tongkatnya saya bawa ini. Waduh, itu kan tongkatnya. Tongkatnya saya bawa ini. Mas Doso ini gimana sih? Tadi kan Mas Doso itu udah janji, nggak akan pakai tongkat itu. Loh, iya, cuman ya kan ini saya sembunyikan di balik baju saya ini, jadi tidak ada yang lihat satupun. Jadi orang nggak bisa bilang kalau saya ini kakek-kakek, gitu. Yo, kita yakin nggak ketahuan ini. Iya, Yo. Apa ini nggak bahaya? Apa ini, Yo? Mudah-mudahan enggak. Romo kan lagi serius sama Sinta. Lagi pula dia madep sana. Sebentar. Ya. Apa? Aduh, kalian ini gimana sih? Kok ya siang ini juga? Ya, sudahlah. Baik. Ya sudah, nanti siang ini saya kirimkan sana. Ya. Ada apa, Mas? Begini, Dek Sinta. Sepertinya kita nggak bisa melanjutkan makan siang kita ini. Karena berkas yang di rumah itu mesti saya kirimkan. Mas Doso ini emang nggak bisa nyuruh orang apa? Loh ya nggak bisa, ini berkas yang sangat penting untuk klien saya. Ini sangat rahasia, cuma saya sendiri yang bisa mengirimkannya ke sana. Nggak bisa saya wakilkan ke orang ini. Aduh, gimana ini si Teddy? Dia udah selesai apa belum ya? Tapi lihat, itu ngapain kok Romo kok tongkatnya taruh di situ ya? Oh iya ya, Mbak. Kenapa ya, Mbak? Tahu saya. Kayaknya si Sinta itu mencari tongkatnya. Tongkat. Iya, Yo. Ada apanya? Apa sih arti sebuah tongkat kayak gitu buat Sinta? Kayaknya tongkatnya Romo itu ada sesuatunya. Masa sih, Yo? Ayo. Itu yang akan harus selidiki. Kamu nggak marah kan? Ya sudah, kalau gitu kita pulang sekarang aja ya. Ya. Nggak jadi. Kamu tunggu dulu di sini ya. Saya mau ambil berkasnya. Mas, tapi tas saya ketinggalan di mobil. Oh, biar Dewo yang ambilkan. Wah. Gak usah, nanti aja kalau gitu. Mana dia berkas-berkasan kemarin taruh di sini. Kok pintu lemarinya dibuka ini?
tuh nih tongkat-tongkatnya. Sehingga lemarinya itu kebuka ini. Nah. Kalian itu semua memang tongkat-tongkat saya. Tapi berbeda dengan yang ini. Tongkat yang satu ini merupakan kebanggaan saya. Ini adalah lambang kekuatan saya. Memang beda yang satu ini megang. Mbak, gawat Mbak, gawat. Gawat apa toh? Iya, saya gagal lagi buka pintu besi itu. Waduh, padahal saya udah menggunakan semua tongkatnya, tapi tidak ada yang cocok. Ya gimana nggak gagal? Wong tongkatnya itu dibawa-bawa masih badut tua itu. Apa? Maksud Mbak tongkatnya itu dibawa si Doso? Iya, jelas-jelas kali ini kita dikerjain dan ditipu sama dia. Kamu tahu ndak? Dia itu menyimpan tongkatnya di balik bajunya. Pantesan kita ndak tahu. Si Doso itu benar-benar licik. Mbak juga sih. Harusnya Mbak tuh pastiin kalau dia tuh ndak bawa tongkatnya. Jadi kecolongan kita. Pantesan aja gagal terus. Oh aneh, masa iya Mbak ini harus ngegeledah badannya si Doso? Ya ndak mungkin lah, masa Mbak harus megang-megang ada tongkat apa ndak ada Mbak? Oh aneh. Pinter aja itu di luar dugaan kita, Mbak. Tapi tenang aja, dia itu boleh pintar. Tapi kita akan pastikan kalau kita akan mendapatkan harta karun itu. berniat jahat, insya Allah Allah itu akan memberikan jalan untuk kita membukokinya. Jangan Bayu, jangan. Yo, Tah, itu kayaknya suara Inaya yo. Apa itu Inaya teriak-teriak? Saya juga nggak tahu Romo. Sakit Bayu. Aduh Bayu, jangan Bayu. Kok ada suara nangisnya Bayu, tapi Bayunya di mana? Itu kayaknya di kamar Inaya. Iya, iya Jus. Ayo. Iya Ma, lepasin Bayu. Bayu sakit. Bayu. Bayu. Ya ampun Bayu. Ya ampun Bayu sayang, Bayu bangun Bayu. Ini Abi sayang bangun. Bayu. Bayu. Ya ampun Bayu sayang bangun sayang. Bayu bangun Bayu. Bayu. Bayu, Ami mohon tolong bangun sayang, ini Ami. Naya. Kamu apakan anak saya? Kamu sudah membunuh dia kan? Maafkan saya, Ami. Tapi saya benar-benar tidak sengaja. Bayu ingin mencoba menyerang Arjuna, Ami. Nggak sengaja apa? Kita semua tuh ngeliat. Kalau tadi kamu sengaja lempar Bayu. Iya kan, Mo? Amira Tamita. Itu tidak benar. Gak benar gimana Inaya? Lawang kita ngeliat sendiri kok. Kamu itu mencapakan tuh punya Bayu Tem. Enggak, Romo. Saya itu benar-benar tidak sengaja. Bayu itu mencoba untuk menyerang Arjuna, Romo. Hai Naya. Lagi pula tadi tuh Bayu ada di kamar saya. Kenapa dia bisa tiba-tiba ada di kamar kamu? Saya yakin pasti kamu itu sengaja kan mengambil Bayu supaya kamu bisa banting dia di kamar kamu, iya kan? Enggak, Mi. Bayu itu sudah ada di sini pada saat saya masuk ke kamar. Dan Bayu ingin menyerang Arjuna, Mi. Pintar sekali sih kamu mencari alasan. Romo, lagi pula apa mungkin Bo Bayu sekecil ini bisa menyerang orang dewasa, Mo? Udah, Inaya sekarang kamu jawab dengan jujur. Kenapa kamu lakukan itu? Ya udah jelas lah, Mo.
Dia tuh tidak ingin anaknya itu ada saingan lagi, Mo. Demi Allah, saya benar-benar tidak sengaja. Kamu masih aja bisa berdalih, Naya ya. Ami tolong Ami. Jangan kasar sama Inaya. Hei Aryo, mata kamu itu sudah benar-benar dibutakan oleh cintanya Inayah itu. Sampai-sampai Inayah salah pun kamu bilang dia benar. Naya, pokoknya kalau sampai terjadi sesuatu sama Bayu, kamu harus bertanggung jawab. Romo tenang dulu Romo. Tunggu dulu. Dengerin dulu penjelasan Inaya. Sudah, diam kamu jangan ikut campur urusan keluarga Romo. Bayu bangun, Bayu. Bayu saya ini Ami, Bayu bangun. Romo sepertinya Bayu meninggal, Mo. Dia nggak bergerak, Mo. Belum tentu bayi itu meninggal. Bawa ke dokter dulu Ami. Belum tentu apa, tapi dia tuh nggak bergerak kan, Aryo. Sudah. Pokoknya kamu tunggu ya. Sampai saya pulang dari rumah sakit. Saya hukum. Ayo, kita berangkat. Ayo. Inaya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama Bayu. Apa darahnya, Sus? Enggak, Dok. Golongan darahnya aneh. Aneh? Aneh gimana maksudnya? Nggak ada golongan darah di darah manusia, Dok. Apa? Wah gawat, bisa ketahuan kalau Bayu itu anak gendruwo. Dan kalau Romo tahu, bisa hancur hidup saya. Bayu sayang, kamu udah bangun sayang? Gimana dok? Ini aneh sekali, Bu. Detak jantungnya yang tadinya lemah sekarang sudah pulih kembali. Bahkan luka di kepalanya sudah langsung kering, Bu. Aneh betul ini. Itu berarti anak saya ini udah baik-baik aja kan dok? Dan dia sudah tidak perlu dirawat lagi di sini kan dok? Tapi kita masih perlu untuk observasi lanjutan, Bu. Untuk mengetahui apakah ada luka dalam atau tidak, Bu. Dok, itu sudah tidak perlu lagi dok. Dokter lihat sendiri anak saya sudah baik-baik saja. Ya, tapi ini masih perlu, Bu. Romo lihat sendiri. Bayu sudah nggak apa-apa, Mo. Dia sudah bisa ketawa, Mo. Berarti kita bawa dia pulang aja ya, Mo. Loh, nggak bisa begitu dok, Sarah. Udahlah, Mo. Kita harus bawa dia pulang. Dia udah nggak apa-apa, Mo. Ayo, sayang. Bu, apa? Ayo, Mo. Kamu ini kenapa sih? Habis dokternya itu gila, Mo. Masa dibilang Bayu ini sakitnya parah banget sampai harus dioperasi? Dokternya itu kan bilangnya ini baru akan diperiksa lebih lanjut. Iya, makanya saya bilang dokternya itu gila. Ngomong kok salah-salah aja. Loh, tapi Sarah. Mo, udah deh. Romo percaya sama saya. Bayu itu nggak apa-apa kok. Hah? Romo lihat tuh, dia udah nyengir-nyengir kayak gitu tuh. Oh ya, aneh si Bayu ini. Udah apa-apa ya? Ya? Oh iya. Kan nggak apa-apa kan? Saya harus cepat-cepat musnahkan barang ini. Kalau enggak, saya bisa mendapatkan masalah besar. Aduh, bagaimana ini keadaan Bayu? Ya Allah, berikan perlindungan pada Bayu ya Allah. Saya benar-benar khawatir apa saya susul saja ya ke rumah sakit. Ini semua gara-gara saya. Saya harus benar-benar melenyapkan foto ini.
jangan sentuh itu, Mbak. Mbak, tolong hormati privasi saya, Mbak. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mengambilkan untuk Teddy saja. Nggak usah. Saya saja yang kesana, yo. Pokoknya Mbak jangan sentuh itu. Oke? Kenapa ya Teddy begitu ketakutan orang lain melihat fotonya dengan pacarnya? Ini benar-benar aneh. Ted, apa-apaan sih kamu? Waduh, Mas, maafin saya, Mas. Teddy kenapa tuh buru-buru ya? Ada apa ini? Jangan sentuh foto itu, Mbak. Enggak, saya tidak mau nyentuh. Saya cuma mau mengembalikan ke Teddy saja. Kok kayak wajah Mbak Sela? Mbak, ini tuh benar-benar foto saya sama pacar saya. Dan Mbak pasti sudah tahu toh kalau saya itu punya pantangan untuk mengeluarkan ini sama orang lain. Saya harap Mbak itu bisa mengerti, yo. Iya, saya ngerti. Tapi Mbak udah lihat isinya kan? Enggak, saya enggak ngeliat apa-apa, Teddy. Bagus kalau gitu. Soalnya saya tuh udah mau kalau sampai saya putus sama pacar saya, Mbak. Alah. Oh iya, Mbak itu harus merahasiakan kejadian ini sama orang lain ya, Mbak ya. Tolong, Mbak, yo. Teddy. Kamu ngapain di sini? Hah? Mau nyakitin Naya? Oh, enggak. Saya enggak apa-apain. Wong, saya tuh cuma buru-buru aja. Udah itu saya tuh ketabrak sama Mbak Naya, sama seperti yang tadi saya lakukan. Saya nggak percaya. Loh, beneran. Kalau nggak percaya tanya saja sama Mbak Naya. Wong, saya itu kesini cuma untuk manggil tukang bakso aja kok. Tadi, kalau kamu itu cuma manggil tukang bakso, ngapain tadi wajah kamu itu panik waktu papasan sama saya? Bilang aja kalau kamu itu mau nyakitin Naya, iya kan? Enggak, Mas Aryo, benar. Teddy tidak sengaja menabrak saya. Tidak ada apa-apa, Mas Aryo. Dan Teddy juga sudah minta maaf sama saya. Sudahlah, Mas Aryo, jangan diributkan masalah ini. Ted, saya bingung sama kamu ya. Saya sudah musuhin kamu. Saya juga nggak suka kamu tinggal di sini. Tapi kenapa kamu masih tinggal di sini? Loh, Mas, saya ini juga sama. Saya tuh nggak betah tinggal di sini. Saya tuh bukan orang yang tipenya itu bermuka tebal. Tapi gara-gara Mbak saya nyuruh saya, baru saya di sini. Bilang aja kalau kamu itu mengincar sesuatu, iya kan? Loh, kenapa sih Mas tuh dari dulu ngomongnya mengincar? Saya tuh mengincar apa sih, Mas? Nggak ada. Ya mana saya tahu. Makanya saya nanya sama kamu. Kamu itu ngincar apa di rumah ini? Mas, saya tuh nggak merampok, saya tuh nggak mencuri. Jadi saya tuh emang udah ngapa-ngapain di sini. Saya nggak percaya sama kamu. Bohong kamu. Oke, baik. Saya akan pergi dari sini. Oh, silakan aja. Silakan kamu pergi. Oh iya, jangan pernah salahkan saya. Kalau sampai Mbak Sinta membatalkan pernikahan sama Pak Doso. Ingat yo, Pak Doso pasti akan sangat marah sama Mas ataupun Mbak Inaya. Jangan pergi, Teddy. Saya mohon, jangan. Aduh, apa jangan-jangan Inaya lihat foto yang tadi yo? Dan sekarang dia pengen bilang sama Aryo. Wah, gawat ini, gawat. Walah, mana sekarang Inaya lagi sama Aryo lagi. Dia pasti bilang sekarang sama Aryo. Aduh. Inaya, kamu katakan saja sama saya sebenarnya ada apa. Kamu nggak bisa bohongin saya, Inaya. Saya bisa lihat dari mata kamu kalau kamu itu ketakutan. Teddy itu mengancam kamu, ya kan? Enggak, Mas, enggak. Sungguh. Inaya, saya akan melindungi kamu. Ada apa ini? Enggak, Romo, enggak ada apa-apa. Romo, tadi itu saya ketemu sama Inaya. Dia itu lagi sama Teddy. Dan saya lihat Inaya itu lagi ketakutan, seperti habis diancam sama Teddy. Ancam gimana? Ya, saya nggak tahu, Romo. Makanya saya tanya sama Inaya. Benar kamu itu diancam oleh Teddy? Walah, bisa gawat kalau sampai dia buka mulut. Teddy itu tadi hanya mengambil foto yang sedang terjatuh dari atas ke bawah. Itu saja, Romo. Dengar sendiri kan?
Kamu itu jangan suka cari gara-gara hanya karena kamu itu nggak suka sama Teddy. Sudahlah, pokoknya kamu itu jangan suka menuduh Sinta dan Teddy itu macam-macam lagi. Mereka itu orang-orang baik. Dari mana Romo tahu kalau mereka itu orang baik-baik? Ya dari tinggal aku mereka selama tinggal di sini. Mereka itu cuma sandiwara, Romo. Perasaan Romo ini yang bicara kalau mereka itu orang baik-baik. Iya, tapi perasaan Romo itu tertipu. Sekarang saya tanya sama kamu, yuk. Dari mana kamu itu bisa tahu mereka itu bukan orang baik-baik? Dari perasaan kamu juga kan? Iya, tapi perasaan saya ini bener, Romo. Terus kamu mau meremehkan Romo? Kamu mau bilang bahwa perasaan Romo ini nggak benar? Kamu nggak bisa bicara lagi kan? Sudahlah, pokoknya kamu jangan menuduh mereka itu yang macam-macam lagi. Nah ya, masuk. Romo, bagaimana dengan keadaannya Bayu? Bayu itu sudah baik. Tapi Naya, saya ingatkan sama kamu. Jangan pernah lagi kamu menyakiti Bayu seperti itu. Dia itu anak saya, artinya anak kamu juga. Romo, saya tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Pada saat itu Bayu mau apa? Kalau saya bilang Bayu mau mencoba gigit leher saya, nanti saya takut dituduh memfitnah lagi. Kemarin kan saya sudah salah duga tentang Teddy. Enggak Romo, enggak apa-apa. Saya yang salah. Saya janji saya akan lebih berhati-hati dan tidak melakukan hal itu lagi, Romo. Ya sudahlah, saya bisa maklumi. Tapi jangan pernah lagi kamu ulangi perbuatan seperti itu. Karena saya tidak bisa memaafkan. Sudah. Sekarang kamu minta maaf sama Sarah sana. Hei, Naya, kamu benar-benar kurang ajar. Sekarang kamu tidak akan bisa membunuh Bayu lagi. Ami, saya kesini untuk minta maaf. Saya benar-benar tidak bermaksud untuk mencelakakan Bayu. Saya benar-benar tidak ada niat jahat sama Bayu. Maafkan saya, Ami. Halah, kamu tuh emang suka bohong ya, Inaya. Bilang aja kamu tuh sengaja membunuh Bayu supaya si Arjuna anak kamu tuh nggak ada saingan lagi, iya kan? Demi Allah, enggak. Inaya, saya udah gak percaya lagi sama sumpah-sumpah kamu itu. Semua kamu itu palsu. Ingat ya, kalau sekali lagi kamu berani menyakiti Bayu, saya tidak akan segan-segan membunuh Arjuna seperti Aura. Maksud Ami apa? Apa Ami Sarah tahu penyebab kematian Aura apa? Enggak, sama sekali saya nggak tahu. Maksud saya itu, kalau kamu berani menyakiti Bayu, saya akan mencelakakan Arjuna sehingga dia akan mati seperti Aura. Kamu? Enggak, Ami. Saya rasa ucapan Ami Sarah itu bukan seperti itu. Sepertinya Ami tahu penyebab kematian Aura itu apa. Saya mohon Ami beritahu saya. Ami, sepertinya Bayu yang menyedot darah Aura sampai habis. Karena itu Aura kehilangan darahnya, kehabisan darah, Ami. Saya rasa kematian Aura itu tidak wajar. Apa Bayu yang melakukannya, Ami? Jadi kamu menuduh kalau Bayulah tak membunuh Aura? Naya, Bayu itu masih bayi, dia masih kecil, mana mungkin dia bisa membunuh orang? Kamu jangan mengada-ngada deh. Ami, saya minta maaf. Karena saya ingat pada masa kehamilan Ami itu mengidam yang aneh-aneh. Jadi bisa saja Ami itu menyembah Gundurwo. Dan Bayu itu suka minum darah, Ami. Kamu tuh bener-bener kelewatan ya, Naya. Ingat ya, itu adalah tuduhan kecil. Dan saya sama sekali tidak terima anak saya tuduh seperti itu sama kamu. Kalau saya laporkan hal ini sama Romo, kamu pasti akan dimarahin besar sama Romo dan kamu akan dihukum. Emang kamu mau? Maafkan saya, Ami, maafkan saya. Aduh, soal ini benar-benar bisa gawat, sangat gawat. Aduh Mbak, saya juga bingung ini Mbak. Makanya Mbak harus cari cara supaya si Bayu tuh gak ngisap darah lagi. Tapi gimana caranya, Sal? Sementara kamu tahu sendiri kan, kalau Bayu itu 2 hari sekali harus minum darah. Gimana kalau diganti dengan darah ayam? Loh, Romo, Bayu tuh sekarang tuh bener-bener sehat. Iya, padahal Romo itu sudah tinggalkan cuman sebentar lah mereka itu di ruang ICU itu.
untuk ngurusin administrasi. Dan kondisi Bayu saat itu tuh masih pingsan. Dan dokter bilang dia butuh transfusi darah karena darahnya banyak yang hilang akibat luka di kepalanya itu. Ketika Romo kembali, udah sadar Bayunya, udah ketawa-tawa. Romo itu meninggalkan mereka itu berapa lama? 10 menit. Romo sebentar. Ini tuh kayak ada yang aneh. Nggak mungkin kalau bayi normal itu bisa sehat dalam waktu 10 menit loh, 10 menit. Nggak mungkin itu. Jadi kamu menuduh dia itu tetap anak genderuwo? Loh, bukan menuduh, cuma membuka kenyataan tok ini. Kenyataan apa? Loh, ya gampangnya aja. Sekarang Romo inget-inget waktu si siapa tuh babysitter itu loh. Nah, itu. Iya, si Citra kesini, kok Bayu terus lengket ayo? Alah, Bayu itu kan anaknya memang gampang lengket sama siapapun juga. Loh, ya nggak bisa begitu Romo. Tapi kalau menurut saya kayak apa orang dulu ya Taya bilang kalau ada makhluk halus itu tuh anak kecil tuh langsung nangis, apalagi kalau digendong. Nah ini Bayu enggak, langsung lengket seneng, terus ketawa-ketawa, langsung kayak akrab gitu kok. Iya Mbak, bener Mbak. Jangan-jangan si Citra itu bapaknya Bayu, Mo. Walah, ya mana mungkin. Masa Citra itu kan perempuan, masuk jadi bapaknya. Loh, Romo bisa aja kan makhluk halus kan bisa berubah wujud, bisa jadi panci, ember, sotil atau apa, itu bisa aja. Juga sih. Udah percaya? Jangan-jangan ular yang sering masuk ke rumah kita itu jelmaan dia. Oh iya bisa jadi juga Romo. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengamili Sarah ya? Dia itu kan nggak punya. Bisa aja Mo, sekarang bayi. Itu Romo ini, buset. Tapi Romo. Tapi dia itu mirip saya kok, aneh. Udah, nggak usah bercanda gitu. Romo, pokoknya kita itu ya harus lidiki si Bayu. Jangan-jangan yang ngisep darahnya si Aura juga si Bayu juga. Iya, bisa ya? jadi. Bisa jadi, Mo. Yang kejadian sama Inaya itu juga mungkin karena si Bayu itu mau ngisep darahnya Arjuna. Kalian ini bikin saya pusing aja. Kalian waktu itu nuduh Sinta sama Teddy mencuri kunci saya. Ya sekarang kalian itu menuduh si Bayu itu mengisap darahnya Arjuna, mengisap darahnya Aura. Apa sih ini? Romo, namanya orang jaga-jaga itu apa salah? Enggak toh? Gak mungkin. Kiai Slamet itu kan waktu itu sudah ngomong, gak mungkin itu manusia bisa hamil anak Gondorwo. Karena alamnya itu beda. Tapi bisa aja orang jelmaan kok namanya. Enggak, pokoknya Romo nggak percaya. Bayu itu adalah anak saya. Titik. Kalian itu jangan menuduh macam-macam lagi ya. Kesian Bayu itu masih kecil kok. Ya sudah difitnah macam-macam. Loh. Apa iya Bayu itu anak Gondorwo ya? Tapi memang waktu itu dia sempat menggigit leher saya seperti mau menghisap darah. Aduh, gimana ya? Ini dari tadi orang ini satu ini mondar mandir. Pusing banget liatnya. Ya habis gimana lagi Mbak, nggak ada cara lagi. Sepertinya si Naya itu udah banyak tahu rasa kita. Kita nggak boleh biarin ini. Gila kamu. Jangan macam-macam. Si Naya itu nggak mungkin kita singkirkan. Masalahnya semua orang itu bisa curiga sama kita. Mbak, kalau kita terus-terusan membiarkan dia, ini akan membahayakan buat kita. Kamu tuh harus ingat, si Inaya itu adalah istri kesayangannya si bandot tua itu. Kalau sampai si Inaya kenapa-napa, otomatis si Doso itu akan mencari tahu siapa pelakunya. Ya udah, kita cari aja cara supaya si Doso itu nggak tahu bahwa kita yang pelakunya. Nggak mungkin. Itu sangat membahayakan buat kita, Ted. Wes, jangan ceroboh. Dia itu sangat membahayakan kita, Mbak. Kita tuh nggak boleh tinggal diam. Kita memang tidak akan tinggal diam. Kita itu sekarang ini tidak boleh menyingkirkan Inaya sampai usaha kita ini berhasil. Baru kita singkirkan. Tapi Mbak, ini sudah sangat terlambat buat kita. Tidak ada kata terlambat, Teddy. Inaya itu adalah perempuan bodoh. Otomatis dia itu tidak akan berani membocorkan rahasia kita. Ya tetap saja Mbak, dia itu sangat berbahaya buat kita. Dan kita harus segera habisi dia. Tidak, Teddy. Mbak tidak setuju sama kamu. Sekarang lebih baik kita awasi aja si Inaya terus. Kita tekan dia sampai misi kita berhasil. Baru kamu boleh bertindak. Kali ini kamu lolos Inaya. Tapi lain kali, kamu akan saya habisi. Ingat.